Prabowo versus mafia migas. Siapa takut? Bro, ada gosip panas nih. Katanya mafia migas lagi gerah dan mulai gerak ngancam Prabowo. Kok bisa? Ya, gara-gara Doi kepikiran buat ngusut tuntas kasus oplosan migas yang udah jadi penyakit lama di negeri ini. Intinya, kalau Prabowo berani bongkar-bongkar sampai ke akar, siap-siap aja dia bakal kehilangan kursi presiden. Serem, kan? Tapi jangan salah, ini bukan ancaman ecek-ecek. Mafia migas bukan kelompok sembarangan. Duit mereka gila-gilaan, ribuan triliun. Bisa jadi lebih kaya dari semua orang di daftar Forbes digabungin jadi satu. Duit segini nggak cuma bisa beli jet pribadi atau pulau, tapi juga bisa beli pengaruh, kekuasaan, bahkan mungkin bisa ngesetting kebijakan negara. Gila nggak tuh? Mafia migas panik, kenapa? Pertanyaannya sekarang, kenapa tiba-tiba mereka panik? Ya, karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang gampang diatur. Doi terkenal keras dari dulu, nggak ada kepentingan bisnis di sektor migas, dan yang paling penting, niatnya buat bersihin Indonesia dari tangan-tangan kotor mafia ini beneran serius. Tapi masalahnya, mafia migas nggak mungkin frontal. Mereka nggak bisa tiba-tiba nongol di TV dan bilang, kami menolak pemberantasan korupsi. Konyol kan? Jadi mereka main di balik layar. Mereka mulai sebar isu, main propaganda, bahkan pakai ancaman buat ngejatuhin Prabowo secara perlahan. Mereka bikin seolah-olah Prabowo udah kalah sebelum bertarung. Mereka ciptain narasi kalau presiden bakal tumbang kalau nekat ganggu bisnis mereka. Tapi tunggu dulu, yakin segampang itu? Jangan lupa, Prabowo udah lama di dunia politik. Doi ngerti banget cara main di papan catur kekuasaan. Yang lebih penting, dia punya rakyat di belakangnya. Mafia migas boleh punya duit, bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi satu hal yang nggak bisa mereka beli, kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa ini pertarungan antara kejujuran dan kerakusan, antara keadilan dan korupsi, maka dukungan ke Prabowo bakal makin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal harga diri bangsa. Kalau kita biarin mafia migas menang, artinya kita biarin korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan cuma soal duit negara yang dikorup, ini soal masa depan kita yang digadaikan. Coba bayangin, kalau ada orang nyimpen 1.000 triliun di rumah, itu hampir setengah dari APBN Indonesia. Duit segini kalau dipakai buat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, kita udah jadi negara superpower. Tapi kalau jatuh ke segelintir orang, ya kita bakal stuck di situ-situ aja. Makanya, mafia migas ini harus dilawan. Prabowo harus terus maju, dan rakyat harus ikut bergerak. Jangan biarin dia sendirian dalam pertarungan ini. Karena ini bukan cuma perjuangan seorang presiden. Ini perjuangan kita semua. Justru sekarang yang harus mulai panik itu mafia migas. Kalau rakyat bersatu, mereka nggak akan bisa lagi sembunyi di balik uang mereka. Kalau Prabowo tetap berdiri tegak, mereka bakal kehilangan pijakan. Dan kalau itu terjadi, Indonesia bakal benar-benar merdeka dari cengkeraman mafia ini. Mereka mungkin bisa beli pejabat, media, bahkan aparat, tapi dunia sudah berubah. Dulu mungkin mereka bisa kontrol informasi, bisa bungkam siapapun yang berani bersuara. Tapi sekarang, semua bisa terbuka. Media sosial ada, investigasi banyak, rakyat makin melek politik. Sekali rakyat tahu kalau ada yang nggak beres, mereka bakal bergerak. Ingat reformasi 1998? Itu bukan gerakan yang dibiayai triliunan rupiah, itu gerakan rakyat. Jadi kalau mafia migas pikir mereka bisa membeli Indonesia, mereka salah besar. Rakyat punya harga diri. Oke, sekarang kita ngomongin strategi. Mafia migas ini kuat, tapi Prabowo juga bukan pemain amatir. Kalau mau menang dalam perang ini, dia nggak bisa gegabah. Harus ada bukti kuat. Begitu bukti sudah di tangan, media internasional tahu, dunia melihat, mafia migas nggak bisa lagi ngumpet. Gunakan sistem hukum yang ada. KPK, Kejaksaan Agung, Polri, semua itu bisa jadi alat kalau dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar punya niat bersih. Dan yang paling penting, libatkan rakyat. Kalau rakyat lihat Prabowo serius melawan mafia, mereka akan berdiri di belakangnya. Manfaatkan momentum global. Mafia migas ini nggak cuma bermain di dalam negeri. Mereka punya jaringan internasional, tapi justru itu bisa jadi senjata balik. Kalau Prabowo bisa tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia sedang melawan mafia besar, bisa jadi ada dukungan dari luar. Coba bayangin kalau Prabowo menang dan mafia migas tumbang. Apa yang terjadi? Harga BBM stabil. Korupsi migas bikin harga BBM selalu naik turun nggak jelas. Kalau mafia ini diberesin, harga BBM bisa lebih stabil dan adil.
APBN lebih kuat. Bayangin kalau triliunan rupiah yang selama ini dikorupsi bisa balik ke negara. Bisa bangun lebih banyak sekolah, rumah sakit, infrastruktur. Indonesia lebih berdaulat. Mafia migas selama ini bikin Indonesia nggak pernah benar-benar mandiri di sektor energi. Kalau mereka tumbang, kita bisa mulai kembangkan energi bersih yang lebih murah dan ramah rakyat. Prabowo bukan orang sembarangan, bro. Dia paham banget kalau mafia migas itu punya kuasa gede. Nggak bisa asal gebrak kalau nggak mau kena serangan balik yang brutal. Coba bayangin, kalau Prabowo asal main hantam, bisa jadi mereka balas dendam pakai propaganda media. Tiba-tiba berita TV dan internet penuh sama narasi kalau kebijakan Prabowo bikin ekonomi hancur. Bisa juga lewat serangan ekonomi, misalnya harga BBM tiba-tiba naik gila-gilaan. Tujuannya? Supaya rakyat ngamuk dan nyalahin pemerintah. Di DPR juga mereka punya taring. Mafia ini bisa main belakang buat ngeblokir kebijakan-kebijakan yang merugikan bisnis haram mereka. Bahkan, kalau udah kelewat nekat, bisa aja mereka coba ngegulingin Prabowo secara sistematis. Duit mereka ribuan triliun, bisa beli gerakan oposisi, bisa danai demo gede-gedean, bisa manfaatin isu sosial buat ngejatuhin pemerintahan. Kalau Prabowo beneran mau bersih-bersih mafia migas, dia harus pakai strategi perang gerilya. Jangan langsung sasar bos besarnya, tapi mulai dari bawah dulu. Tangkap 9 hingga 12 orang lingkaran kecil, bikin yang di atas panik. Mereka pasti bakal bergerak, dan disitulah Prabowo bisa nangkep jejak mereka. Tapi ingat, mafia migas punya orang dalam di KPK, Kejaksaan, dan Polri. Artinya, Prabowo butuh tim aparat yang bersih. Orang-orang loyal yang nggak bisa dibeli. Transparansi adalah senjata utama. Kalau data-data migas dibuka, rakyat bisa lihat sendiri siapa yang selama ini main kotor. Kenapa mafia migas bisa bertahan puluhan tahun? Karena mereka tahu sistem hukum bisa dimainkan. Tapi kalau rakyat udah melek dan sadar, ini jadi masalah besar buat mereka. Mafia bisa beli politisi, tapi nggak bisa beli harga diri bangsa. Sekarang, ada dua kemungkinan skenario. Kalau Prabowo berhasil ngehancurin mafia migas, Indonesia bakal makin mandiri di sektor energi. Harga BBM lebih stabil, rakyat lebih sejahtera, dan kita jadi contoh negara yang sukses lawan korupsi energi. Tapi kalau mafia yang menang, mereka bakal terus mainin harga BBM, merampok duit negara, dan Indonesia tetap jadi sapi perah kartel global. Jadi pertanyaannya, bukan cuma Prabowo berani atau enggak lawan mafia ini, tapi apakah rakyat bakal berdiri di belakangnya? Kalau rakyat diam, ya mafia bakal terus merajalela. Mafia migas ini bukan sekadar bandar minyak, mereka bagian dari jaringan global. Mereka bisa menekan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tapi kontrol ekonomi dunia. Serangan balik ke Prabowo bisa datang kapan aja.